Karma menghina kepala negara. Said Didu akhiri masa tua di balik jeruji besi. Haduh. Said Didu sebagai pemilik brand ambasador kaos Manusia Merdeka nyatanya justru terkurung dalam kebencian mendalam kepada pemerintah. Saat ada momen corona bukannya berdonasi malah memprovokasi. Seruan lockdown saatnya ganti pemimpin, hinaan kepada Menko Maritim hingga mempertanyakan kelulusan kepala negara. Kini di akhir hari tuanya, Said Didu mulai menuai satu persatu karmanya. Nyatanya permintaan maaf atas penghinaannya kepada Luhut tidak bisa dipenuhi oleh Said Didu. Orang ini masih mementingkan harga dirinya ketimbang mengakui kesalahan dan minta maaf. Akhirnya kini ia harus dihadapkan kepada proses hukum karena awalnya dia hanya dituntut minta maaf, bukan malah buat surat klarifikasi. Said Didu sebagai mantan pejabat negara harusnya mendidik rakyat di bawah bagaimana bersikap saat negara diterpa masalah, bukan malah kuar-kuar seperti presiden buruh. Padahal saat masih aktif menjadi pejabat negara, ia juga sering melakukan blunder. Saya kira sudah banyak pemberitaan soal rangkap jabatan amat oleh Said Didu yang katanya membuat irit bicara. Belum lagi koleksi kendaraan mewah miliknya. Mungkin karena berasal dari Makassar, lantas ia tinggi hati dan merasa dilindungi kelompoknya. Said Didu masih belum move on dari era lama, padahal kepala negara sudah berganti dan wapresnya bukan lagi dari Makassar. Ketua MA juga bukan lagi orang Makassar. Bahkan santer terdengar ia ditinggal oleh geng Makassar atau bahasa kasarnya ditumbalkan. Luhut sangat serius mengenai harga dirinya. Dia sah melaporkan Didu ke kepolisian. Awal Mei akan menjadi awal pahit baginya. Polisi mengirim WA terkait pemanggilan hanya mendapat pesan terbaca dari Said Didu. Bahkan untuk membalas pesan pun ia tidak sanggup. Luhut sudah menggandeng amat pengacara secara resmi. Sedang Said Didu juga akan didukung anak buahnya Anies, geng Bambang Wijoyanto yang terkenal keok sewaktu menggugat Jokowi di MK. Biarlah waktu yang akan menentukan di mana tempat akhir untuk orang berkaos Manusia Merdeka ini. Kita semua berharap hukum baginya kali ini bisa ditegakkan. Tidak hanya kasus pencemaran nama baik saja. Kalau bisa KPK juga menyelidiki kasus lamanya yang pernah dilaporkan Gus Dur. Said Didu berkali-kali harus dikenakan pasal berlapis agar tak banyak berbicara kotor dan menjadi kompor. Said Didu akan meminta maaf dan merengek-rengek ke Luhut kalau nanti pengacaranya keok lagi. Tetapi bukan hanya Luhut yang ia sakiti, tetapi juga kepala negara. Said Didu mulai awal kasus corona dengan songong meneriakkan ganti pemimpin. Ini benar-benar penghinaan langsung. Untungnya Jokowi bukan presiden era Orba seperti yang diagungkan Said Didu. Kalau tidak, sudah dari dulu mulutnya sudah di lockdown dengan sempurna. Belum lagi komentarnya yang mempertanyakan kelulusan Jokowi. Ini berawal dari seorang netizen yang mempertanyakan bukti kelulusan Jokowi dari UGM yang mengundang komentar dari Said Didu. Akun Twitter @kandargalak menuliskan, ayo siapa yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 80-an atau seangkatan Pak Jokowi dan siapa di Fakultas Kehutanan UGM yang barengan wisuda dengan Jokowi, pasti kalian punya foto bareng-bareng rame-rame saat wisuda. Jangan sampai ada prasangka negatif rakyat terhadap Pak Jokowi dalam hal ini, demikian tulisnya. Kicauannya itu pun mengundang perhatian termasuk dari Said Didu. Ia kemudian memberi komentar balasan dengan kalimat semacam kuis. Kalau ada yang mengaku hadiahnya sepeda atau kaos tagar Manusia Merdeka, demikian tulisnya. Tak berapa lama setelah seorang pemilik akun @Henry Subiakto menjawab tantangan tersebut. Lulusan UGM yang kini diketahui merupakan guru besar FISIP Universitas Airlangga, dalam beberapa kicauannya membagikan foto-foto Jokowi semasa kuliah di UGM termasuk di wisuda. Selain membagikan foto kuliah hingga saat wisuda Jokowi di tahun 85, dalam kicauan terbarunya beberapa waktu yang lalu, lulusan komunikasi visipol UGM tersebut juga menyindir orang yang mempertanyakan soal kelulusan Jokowi dari UGM. Mempertanyakan kelulusan presiden dari UGM itu sebenarnya menghina nalar dan moral bangsa Indonesia. Bangsa ini pantas marah dan mengecam pelakunya yang mempertanyakan kelulusan presiden dari UGM itu perlu ditanyakan moralitas dan akalnya. Tidak pantas orang-orang itu mengaku berakal dan punya moral dari manapun dilihat dan cara berpikirnya.
Semoga Saidido dengan segala kepongahannya segera menuai karmanya di dunia ini. Kita nantikan orang berkaos manusia merdeka akhirnya berakhir di penjara. Tentu saja kaos hanya simbol saja. Karena Saidido seperti Antek Orba yang konsisten memuja cendana, tetapi hanya bisa nyinyir kepada Jokowi dan bawahannya. Kita nantikan ketegasan aparat kita kalau dengan cendana saja berani menarik harta korupsinya, apalagi hanya dengan anteknya. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu